Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Subatul Waton Bapak Kiai Haji Yusuf Hudori atau yang kita kenal bersama sebagai Gus Yusuf. Yang saya hormati Bapak anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB Bapak Gus Abdullah. Kemudian yang saya hormati Kiai Haji Usman dan Dokter siapa tadi? Dani. Ya. Serta seluruh rekan-rekan supir atau driver Kiai se-Nusantara. Tepuk tangan dulu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kemampuan untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah dipenuhi rahmah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita harus banyak-banyak bersyukur, maka kita akan bahagia. Jangan sampai kita menunggu bahagia dulu, baru bersyukur. Baik, selanjutnya memang fenomena terakhir ini kami menyikapi atau mengamati dan terima kasih Bapak Gus Abdullah untuk hari ini kami sudah diundang untuk memberikan materi terkait dengan keselamatan berlalu lintas untuk para supir driver yang mana kita ketahui bersama akhir-akhir ini dan yang baru terjadi pada tanggal 12 Juni ya rekan-rekan sekalian kita telah kehilangan salah satu ulama kita yang mana kejadiannya itu pada tanggal 14 Juni yaitu sehingga menewaskan atau berpulang ke rahmatullah salah satu ulama besar kita Bapak Kiai Haji Taufik almarhum Kiai Haji Taufik Hasyim beserta istri. Untuk itu mari kita membacakan Al-Fatihah, semoga almarhum dan almarhumah dan korban kecelakaan husnul khotimah, amin. Selanjutnya rekan, mohon izin Pak Kiai, Pak Gus, kalau mungkin kita memberikan materi keselamatan berlalu lintas, mungkin dalam satu semester tidak habis Gus, ya satu semester tidak habis. Ya, karena dalam kurikulum sudah ada terkait dengan materi keselamatan SMP maupun SMA. Ya, jadi untuk pembekalan kami pada malam hari ini, kami akan memberikan tips-tips kepada rekan-rekan atau pengetahuan kepada rekan-rekan terkait dengan cara berkeselamatan berlalu lintas di jalan tol. Yang mana memang kebanyakan mobilitas teman-teman supir driver ini dan supir para kiai ini banyak yang keluar kota. Kalau kita lihat kejadian yang di Batang, yang di Bawen, kemudian yang di Jawa Timur, rata-rata drivernya tabrak belakang, ya kendaraannya tabrak belakang. Nanti aja paparannya depan aja mas, operator dari depan aja. Nanti mohon izin kalau memang memerlukan paparan yang lebih lanjut, lebih detail, saya mempersiapkan salah satu kasat lantas Pak Gus. Nanti memang kalau memang diberikan waktu, nanti ada kasat lantas Polresta Magelang, Ibu Nyi Ayu. Ini pasti akan lebih semangat ya nanti. Dengan adanya bunyi Ayu. Tapi saya di sini akan sedikit berpesan teman-teman. Jadi memang rata-rata teman-teman semua seperti yang sudah disampaikan tadi beliau-beliau dari Pak Dokter pasti ada semuanya pada takut dan sungkan dan kepada Pak Kiai ketika rekan-rekan mengantuk. Ya. Jadi pesan saya sampaikan. Saya juga sebetulnya sama tadi yang sudah disampaikan. Polisi, Polri, TNI dan instansi lain itu drivernya semuanya sama.
pasti takut sama yang di bawah atau pimpinan yang di bawah. Kita selalu menyampaikan, ini pasti yang rekan-rekan di depan saya ini orang yang paling sering dimarah kiai ini, benar nggak? Paling sering dimarahin sama kiai, orang yang paling terdekat tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau, pasti driver, orang yang paling dekat nyawa beliau ada di tangan rekan-rekan semua. Ya, paling sering digaplok, ya kan? Ya, paling sering dimaki, paling sering dimarah, terlambat dimarahin, ya nggak? Ya karena saya gitu juga sama driver, ya. Tapi tetap utamakan keselamatan, ya. Rekan-rekan bisa memberikan saran kepada kiainya masing-masing. Mohon izin kiai, saya mengantuk, apakah kita bisa istirahat sebentar? Kalau ada yang kiai yang bersikeras, nggak bisa, jalan terus. Monggo kiai bos. Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Pada berani nggak? Nah, alhamdulillah rekan-rekan, malam ini saya tidak memberikan materinya cuma rekan-rekan, ada para kiai di sini. Nah, nanti kita bisa membuat sebelum saya petunjuk Pak Gus Abdullah, nanti kita memberikan SOP jangan hanya kepada rekan-rekan saja. Jadi para kiainya juga harus memaklumi. Jadi nanti bisa diketahui kiai, teman-teman juga bisa tahu. Jadi apa-apa nanti kita memberikan saran kepada para kiai, apa-apa yang harus dilakukan oleh para driver juga nanti akan diketahui oleh para kiai. Jadi nanti jangan sungkan lagi rekan-rekan untuk menyampaikan, ya. Karena memang rekan-rekan sekalian, selain dari kompetensi rekan-rekan semua, rekan-rekan sudah punya SIM semua pasti kan? Driver. Nah itu satu lagi problemnya. Mohon izin Pak Gus Abdullah, jangan sampai para kiai menggunakan driver yang belum mempunyai kompetensi. Kompetensi itu dibuktikan dengan apa? Dengan rekan-rekan punya SIM semua. Kalau tidak punya SIM berarti kalian tidak punya kompetensi. Baik rekan, sebentar. Rekan-rekan bisa mengendarai kendaraan, belum tentu rekan mempunyai kompetensi. Ya. Bukan hanya sekedar bisa bawa mobil, berarti rekan-rekan bisa bisa membawa kendaraan di jalan raya. Karena yang rekan-rekan bawa adalah nyawa. Sekali lagi nyawa. Selain dari nyawa rekan-rekan sendiri, ada nyawa orang lain yang rekan-rekan bawa. Sekali lagi jangan main-main dengan nyawa. Ya. Kita minta jangan kita sekali-sekali bermain-main dengan nyawa. Ya. Kompetensi itu sangat penting sekali. Saya himbau, mohon izin Pak Gus, kalau memang teman-teman driver-driver belum memiliki SIM, silakan. Ya, sebelum mempunyai kompetensi dengan ditunjukkan dengan ada SIM, silakan berkoordinasi dengan Polres atau Polresta yang ada di wilayah rekan-rekan masing-masing. Ya nanti bisa dijelaskan oleh nanti Bu Nyayu tuh. Nah, Bu Nyayu udah siap ya. Bagaimana persyaratan SIM, bagaimana persyaratan yang lain-lainnya nanti Bu Nyayu akan menyampaikan secara teknisnya. Jadi yang paling saya ingatkan itu adalah rekan-rekan. Kalau rekan-rekan mengantuk, capek, tolong sampaikan kepada kiainya. Ya. Kemudian selanjutnya saya juga mohon izin kepada para kiai, nek iso kalau bisa driver-driver ini tidak hanya satu Pak. Karena memang pergerakan yang cukup memakan waktu yang panjang dan jarak-jarak yang cukup jauh. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dokter. Tapi memang kemampuan masing-masing manusia itu berbeda ya Dok ya. Ada yang mampu 3 jam berkendara, ada yang mampu 2 jam ya. Tapi batas normal rekan-rekan manusia itu adalah di 3 jam sampai 4 jam. Betul ya Dok ya? Untuk berkendara. Untuk jarak ya tergantung kecepatan. Nah kalau memang kecepatan di tol itu batas maksimal 100 km per jam. Ya, 100 km per jam. Bukan berarti, sebentar teman-teman.
100 kilometer per jam itu adalah batas maksimal. Ketika di dalam jalur tol itu kan ada jalur cepat, jalur lambat, kemudian jalur mendahului. Kemudian ada jalur untuk darurat. Nah, ketika rekan-rekan pada saat posisi berkendara di 80 sampai 100 km per jam, jangan sekali-kali di jalur sebelah kanan. Ya. Karena itu untuk mendahului. Untuk mendahului itu kalau sudah batas normal 100 km per jam, kita untuk mendahului pasti kan melebihi itu. Nggak mungkin 100 km per jam bisa mendahului kendaraan yang sama, dengan kecepatan yang sama. Pasti 120 km per jam. Itulah hal yang terjadi kemarin sempat rame yang kecelakaan di tol MBZ. Ya, yang mendahului itu melebihi batas maksimum. Ya memang harus melebihi karena kan harus melambung melebihi batas kendaraan yang 100 km per jam. Ataupun 80 km per jam. Ya, ataupun 90 km per jam. Ya minimal 110 apa 120 pasti untuk melambung itu butuh kecepatan yang lebih dari kendaraan yang di depannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan rekan-rekan, tadi konsentrasi dalam berkendara itu banyak yang mengganggu rekan-rekan semua. Memang terkadang salah satunya merokok tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter. Merokok itu akan mengganggu konsentrasi. Tapi secara di bawah alam sadar rekan-rekan semua itu pasti untuk menghilangkan kantuk. Benar nggak? Saya juga kadang-kadang ngerokok kendaraan pengen ngerokok. Ya, untuk menghilangkan ngantuk. Tapi untuk di jalan tol itu kan setiap jarak 20 km itu pasti ada rest area. Nah, sekali lagi itu berarti ada lagi yang mau nyampaikan, izin KI, saya izin ngerokok, digampar kalian pasti. Ya kan? Tapi izinnya ngantuk. Jangan izin KI saya pengen ngerokok ya digampar pasti. Ya kan? Nah itu hal-hal yang perlu rekan-rekan perhatikan. Nanti untuk secara teknis nanti silakan Bu Nyayu, ada yang mau dipaparkan Bu Nyayu? Monggo. Nah, biar semangat nih. Saya sengaja bawa Ibu Kasat Lantas biar teman-teman supir ini semangat, Pak. Monggo Bu Nyayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah malam ini hadir di acara BIMTEK dan Silatnas Supir Kiai Nusantara. Tadi saya mau duduk di sini, dipersilakan panitia di sana, katanya Bu. Jarene nek perempuan suruh di sana katanya, gitu. Ya disuruh di transit, ya. Tapi tadi saya sudah komunikasi dengan Bapak Kasubdit, diperkenankan untuk beberapa menit untuk menyapa rekan-rekan semuanya. Karena ini belum tentu setahun sekali ketemunya ya. Mohon izin Bapak narasumber, Bapak dari Komisi 3, dari Dinkes. Rekan-rekan, ini mungkin karena waktunya yang terbatas, jadi loh. Los ya. Sebelum mulai saya mau bikin yel-yel dulu, boleh nggak? Nah, Super Kiai Nusantara. Tadi singkatannya adalah SKNU. Super Kiai Nusantara. Tadi apa jawabannya? Apa? Apa tadi? SKNU. Oh. Tadi saya dengar loh. Apa? Siapa kita gitu. Iya, oke. Siapa kita? Nah, nanti saya tanya SKNU, jawabnya tertib lalu lintas, oke? Ya.
Ya. Hah? Oh. Undang Kasat Lantas ini kayak ngundang itu loh, kayak Nela Karisma loh, susah loh. Nah, coba saya ulangi ya. Siapa kita? SKNU. SKNU? Wah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan. Meskipun tadi saya mendengar wegah tertib lalu lintas. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya mendampingi senior saya dari Polda Jawa Tengah. Saya Kasat Lantas Polresta Magelang. Mungkin rekan-rekan ada yang baru pertama melihat. Sudah sering ya? Hah? Belum? Hah? Belum? Ya, alhamdulillah kita ketemu di sini ya, di acara ini yang luar biasa, meriah. Tadi saya tidak menyangka kalau ternyata yang hadir ramai sekali. Tepuk tangan dulu. Saya Kasat Lantas Polresta Magelang. Ya, biasanya orang-orang manggil saya Ibu Ayu. Ya. Hah? Alhamdulillah sesuai namanya enggak? Ya, kita ini ya, kita sharing ya. Kalau saya memberikan materi seperti yang Bapak Kasubdit sampaikan itu bisa sampai subuh ya. Jadi kita saling sharing. Ora apa-apa, gaspol tekan subuh. Aku rungu tadi. Ya. Ya, rekan-rekan semuanya. Jadi tolong diperhatikan ya. Ini cuma 10 menit waktu saya. Nanti ada pertanyaan baik dari Bapak Kasubdit maupun dari saya. Ya, yang bisa menjawab nanti ada hadiah kenang-kenangan helm. Nah. Mobil Oke, siap ya? Aku saiki jadi guru. Nah, jenengan semuanya murid. Nah, dalam 10 menit kalau ison jawab bener untuk helm. Nah. Jadi besok kalau ketemu aku di jalan itu helmnya ada tanda tanganku loh. Hah? Itu helm kalau di Polresta Magelang, di Magelang dari Salam tekan Secang ya, dari aman, helmnya Bu Ayu. Ya. Tapi dia tekan Polda ya ombo. Ya, oke kita ini ya, dari tadi bercanda terus. Materinya gak jalan. Hah? Ngomongnya yuk, bar ngomong, ngomong ki berdiri, nama, santri, sopo, rumah di mana, masih jomblo, ngono. Ya, nah ini yang pertama ya. Intinya dari ini kan tadi judulnya adalah supir Kiai Nusantara. Ya, rata-rata semuanya ini supir Kiai. Ya, enggak. Ya, jadi kita bagaimana sih mengemudi yang berkeselamatan ya? Mengemudi yang berkeselamatan itu yang pertama adalah didukung dari faktor diri sendiri, kemudian kendaraannya ya. Diri sendiri itu ya dari kesehatan mental, jasmani semuanya ya. Ya, terus faktor dari penyebab kecelakaan. Kemarin sempat tahu nggak ada kejadian kecelakaan yang viral di Jawa Timur? Coba setel dulu videonya. Ada nggak?
Om Fahmi. Nah, ini terjadi kecelakaan di Tol Pasuruan Probolinggo, ya. Nah, yang melibatkan Bapak Kiai Haji Taufik Hasyim dan istrinya. Menabrak truk, itu kondisi kendaraan terakhir. Diduga pengemudinya mengalami microslip. Oke, di close. Nah ini, oke. Ini adalah ketika jalan digunakan berbahaya. Setiap hari ribuan kendaraan melintas. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Kasubdit Kamsel, penyebab kecelakaan di tol ini adalah microslip. Benar nggak tadi Pak Ferdi? Siapa yang masih ingat microslip? Itu tuh berdiri. Nah, apa artinya microslip? Tidur sebentar, maju sini. Sini. Wah, iki wes ganteng sarungan siap ngaji gitu. Maju. Langsung dapat helm. Tanda tangan Bu Ayu, bebas los dari salam sampai secan. Mana helmnya? Coba. Microslip tadi apa yang menyebabkan kecelakaan? Microslip setahu saya adalah kejadian saat kita nyupir itu merem sebentar atau tidur sebentar. Ya. Coro bahasa Jawane kesirep sedilu. Nah, niku yang saya tahu seperti itu. Ya benar, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Pecinya dibuka dulu. Cocok iki, pecinya dibawa Jolali. Mosok dia bisik-bisik, Bu, sing masangke Mbak Polwan. Ya, kita kembali lagi ke microslip. Jadi penyebab kecelakaan salah satunya adalah microslip. Kejadian merem sebentar, sediluk kesirep jarine mau. Nah, itu sebenarnya hal yang sepele, tapi jangan disepelekan ya. Jadi kalau sudah ngantuk lebih baik beristirahat ya. Saat ini di tol sudah banyak rest area. Tadi sudah dijelaskan dari kesehatan bahwa standar mengemudi kita berbeda-beda. Tergantung, ada yang kuat nyetir 3 jam berdasarkan kondisi tubuh, ada yang nggak bisa. Jadi jangan dipaksakan. Kemudian faktor penyebab kecelakaan itu adalah yang pertama adalah faktor manusianya. Yang kedua apa? Lingkungannya ya, kendaraannya. Ada contohnya. Videonya? Yang tadi sih sudah ada itu contohnya yang tadi. Nah, itu contohnya korban itu menabrak truk yang berhenti ya. Truk yang berhenti. Banyak kejadian itu menabrak truk yang berhenti di pinggir jalan. Mungkin dia parkirnya masih di bahu jalan, masih memakan jalan. Nah ini terkadang juga ini atensi untuk supir juga ya, untuk para driver. Nah, supaya tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan ya. Nanti harus di lokasi parkir yang aman. Jadi kita sudah memberikan tempat yang aman untuk pengemudi yang lain. Ini adalah contoh truk yang overdimensi dan overload. Ini langsung testimoni dari korbannya. Coba kalau disetel. Gak ada suaranya. Nama saya Bapak Suwarno, ayah dari Hesti Nuraini Rahayu.
korban kecelakaan di Kalijambe, Purworejo, dan mengakibatkan meninggal dunia. Waktu itu anak saya akan berangkat takziah ke Purworejo, ke tempat orang tuanya kepala sekolah SDIT. Dalam perjalanan saya diberi kabar bahwa anak saya mengalami kecelakaan. Diakibatkan karena rem truk blong. Karena kelebihan muatan. Dalam perjalanan ada truk blong kelebihan muatan dan mengakibatkan anak saya meninggal. Oke, stop dulu. Ya, stop. Nah, itu adalah contoh testimoni dari yang tahu terkait odol itu kepanjangannya apa. Ah, ini. Ya, maju. Nah, sini silakan maju, masnya. Ya, namanya siapa? Namanya Ihsan dari Ihsan. Batang. Dari Batang. Wah, oh jadi ini dari ini ya yang sudah lulus ya? Oh, terus? Odol apa? Overdimensi overload. Nah, terkait odol itu apa yang harus diatensi? Ya muatan dikurangi Bu. Hah? Muatan dikurangi khususnya untuk supir truk seperti saya. Oh, masnya bawa truk. Ya, Oh, kemarin ikut nggak ke Semarang? enggak ikutnya di Subah. Oh di Subah ya, ya. Nah, meskipun nyupir truk tetap kasih helm, kasih helm. Oh, tadi mana masnya? Tadi itu ini Bu, saya mau jawab odol ini kok malah udah dijawab Mas ini. Oh ya nggak apa-apa, dua. Oke, terima kasih. Ya, kasih ya. Duduk. Nanti saya lengkapi. Saya cuma kalah posisi karena di belakang Bu. Oh iya, coba. Tapi kalau cepet, insya Allah saya bisa lebih cepet. Cepet ngacung maksudnya. Coba namanya siapa? Perkenalkan nama Tuh loh, saya. kameranya di situ loh. Loh kan saya yang diajak ngobrol sebelah sini kok ada pakai kamera. Biar masuk dokumentasi. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Manarul Hidayat. Oh, Sopir penderek Kiai Haji Athoillah Asy'ari Ya. Kalibeber Wonosobo. oh ya, coba dijelaskan. Jadi odol adalah overdimensi overload. Jadi di mana ada batasan bermuatan dalam peraturan berlalu lintas. Ya, Seperti itu kurang lebih. ya, tetap dapat helm. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya lengkapi ya. Betul tadi ya. Kok nggak dipakein ini? Oh mau dipakein? Oh mau dipakein? Iya. Pak Himawan tolong pakein. Paling tidak itu sertijab. Ada bukti serah terima seperti Oh iya, itu. coba pakein, Pak Himawan. Meskipun cuma formalitas. Tapi barang Pak Himawan ya wis ora apa-apa. Coba. Ya tepuk tangan. Terima kasih ya. Oke, saya terima helmnya Ibu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, gue salim barang.
Ya, jadi benar ya. Jadi odol itu adalah overdimensi dan overloading. Jadi mengendarai kendaraan itu harus ada batas muatan dan dimensi ukurannya. Nah, terkait dengan peraturan tersebut, kenapa sih harus diatensi terkait dengan muatan? Ada yang bisa jawab? Nah, saya iki kok. Kena pojok. Nah, yang paling putih. Ini. Cik. Langsung jawab dari situ nggak apa-apa. Nggih. Pripun Bu pertanyaannya diulangi? Kenapa sih harus diatensi terkait dengan muatan kendaraan? Karena melebihi kapasitas bak truk atau kabel nih Bu, bisa membahayakan pengendara lain. Bener itu, bisa membahayakan kendaraan lainnya. Betul. Ya, sini dapat helm. Jadi terkait dengan kebanyakan muatan, kelebihan muatan, tentunya kalau kelebihan muatan nek ngerem gimana? Berarti kan mengurangi kemampuan pengereman kendaraan. Nah, itu merupakan salah satu. Langsung Mbak Wuri apa Om Himawan? Nah, kita lanjut lagi ya. Kesimpulannya, wah bar ndelok Mbak Wuri aku dilupakan. Ya, tetap Bu Ayu, yes you. Ya, Bu Wuri. Rekan-rekan, aku minta waktunya sebentar, aku wes dibisikin sama narasumber yang lain loh. Sesok memang mangkat ngantor. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan apa? Ya tadi sudah ada contohnya kejadian kecelakaan di Kali Jambe. Rombongan guru-guru mau lelayu di Purworejo, naik angkot. Dia sudah hati-hati di kiri jalan, ya kan? Di kiri jalan tidak melanggar lalu lintas. Tapi ternyata ada truk dengan muatan berlebihan dari belakang karena muatannya berlebih sehingga fungsi remnya berkurang karena kondisi jalannya menurun. Sehingga terjadilah kecelakaan. Kesimpulannya apa? Kita sudah hati-hati, ya kan? Anak bapak tadi yang meninggal itu sudah hati-hati di dalam angkot, tidak melanggar lalu lintas. Tapi apa? Ternyata orang lain belum hati-hati. Ya, makanya di sini pertanyaannya apa ya? Aku lupa. Odol sama ya? Ya nanti helmnya gawa aja. Hah? Oh, terkait kecelakaan Kali Jambe pertanyaanku. Udah dijawab aku sendiri ya? Oh, pertanyaannya tak ganti. Tapi helmmu ambil. Oh iya, siap. Helmnya masih ada berapa? Masih banyak, Bu. Sekarang tak ganti. Yang ngasih pertanyaan Bapak Kasubdit. Kurang berapa? Oh, Bu Wuri ngasih pertanyaan. Tapi ada syaratnya. Harus jawab dulu SKNU tertib lalu lintas. Ya. Barkui baru Bu Wuri ngasih pertanyaan. Siapa kita? SKNU. Tertib lalu lintas. Tepuk tangan. Coba kita panggil Bu Wuri ya. Bu Wuri silakan maju Bu Wuri. Bus, iki wes duwe bojo. Gak apa-apa, kita kan friend ya, friend. Hatiku, zaman saiki ora laku hati. Ayo, pertanyaannya apa Bu Wuri? Pertanyaannya bagaimana siap mengendarai dengan baik dan benar?
berkendara dengan baik dan benar. Bagaimana cara mengendarai? Oke teman-teman semuanya tetap tertib ya. Oke. Cek. Kula riyen ta, Bu? Kulo. Oh pertanyaannya gimana? Bagaimana mengendarai yang benar? Ah sini coba masnya, bangun sini. Lah kowe ora jawab kok. Heeh. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama wabarakatuh. saya Muhammad Fatal Faisal, supir kiai dari Meranggen Demak. Bagaimana berkendara yang benar? Yang pertama adalah baca doa terlebih dahulu. Baca doa terlebih dahulu. Dan jangan lupa mengecek kondisi kendaraan terlebih dahulu. Terus mengecek kondisi kendaraan dan memanasi mobil terlebih dahulu. Agar kondisi mobil terlihat. Terus kalau kondisi mobil sudah siap, baru kita matur kepada dalam untuk mempersilahkan kondisi mobil siap dan siap untuk tindak ngoten Bu. Dan jangan lupa SIM dan STNK dibawa, selalu dibawa. Iya, betul. Sekian, Dan wassalamualaikum siap warahmatullahi mematuhi wabarakatuh. peraturan lalu lintas ya. Insya Allah. Helmnya kasih Bu Uri. Udah. Oh ini. Saya, Nah, sini. saya juga. Kan helmnya udah dapet toh. Oh kasih dia helm. Apa sih? Gak gudo aku. Rokok itu. 1, baca bismillah. 2, cek fisik, cek mental, cek kendaraan. 3, pakai sabuk pengaman. Dan 4, mematuhi lalu lintas. Oke? Sudah itu aja. Coba pimpin yel-yel. Siapa kita? SKNU. Spok. Gak jadi dapat helm, gak tertib lalu lintas. Oh, tertib lalu lintas gitu loh. Siapa kita? SKNU. Nah, tak dumi kocone zaman. Matur suwun Bu. Hilangi strobo di tol Bu karena ulap. Oke. Ya terkait strobo itu digunakan memang dalam keadaan darurat dan urgensi. Khususnya kegiatan pengawalan. Sekarang rotator itu dinyalakan hanya bagian depan. Ya, jadi yang belakang itu sudah nggak ada, bahkan sudah kita spotlight. Coba tanya sini, tanya duduk. Nah, tanya dapat hadiah. Izin Bu Ayu, ini adalah pertanyaan terakhir ya Bu Ayu ya. Oh iya, Izin. sudah dibatasi MC loh. Namanya MC siapa ya? Dimas Bu. Dimas, saya dengar dari sana bagus sekali loh. Besok saya undang ya. Ah siap Komandan, siap. Coba. Saya izin tanya, saya Sini loh, berdiri loh. Ini perkenalkan nama saya Nizar dari Jombang. Saya izin bertanya Bu, di tol itu biasanya kan di pinggiran ada kayak rotator yang rawan. Apa Bu? Yang warna apa? Gunanya apa? Maksudnya yang di pinggir jalan kayak rambu-rambu itu loh Bu. Oh iya. Jadi manusia itu atensi dengan apa aja? Bunyi dengan lampu. Jadi kalau melihat ada cahaya di tol itu berarti daerah tersebut adalah yang harus kita atensi. Bisa hati-hati, daerah rawan laka. Jadi itu bukan CCTV Bu ya? Oh ngelihat yang maksudnya di atas ya? CCTV pas ning kono kok dipelanke ngono lho Rek. Oh kamera etle ya? Kamera etle. Oh, itu yang rawan laka. Oh, kalau yang klip-klip itu rawan laka. Tapi kalau yang kamera itu kamera etle.
Tahu nggak kamera etle di sini di mana? Itu kan yang di tengah-tengah tubuh ya pembatas. Itu kan yang saya tanyakan lampu yang nyalanya di pinggir bau jalan itu kan ada tiang terus ada lampunya itu loh Bu. Sama fungsinya. Kalau yang ada kameranya itu untuk kamera etle atau kamera analitik. Jadi kamera itu ada 3 jenis ya. Kamera lalu lintas itu ada 3 jenis. Kamera etle yang biasa untuk melaksanakan kegiatan penindakan pelanggaran secara elektronik itu ada di Magelang. Itu ada di Simpang Artos. Kemudian kalau di depan Polsek Muntilan sering lihat ya kan? Nah itu satu lagi sama satu lagi di Blabak. Itu kamera etle. Jadi kalau lewat situ pastikan Anda bersama dengan karena nanti kena foto jepret kirim nang omahmu modiar gue. Oke? Siap, matur Helmnya suwun Bu. dikirim. Janganlah masa kiai direpoti tuh ya. Oke, mungkin itu sementara dari saya ya. Alhamdulillah pertemuan yang singkat ya. Rekan-rekan sudah bisa memahami ya meskipun tidak teoritis tapi kita sudah saling sharing. Ya intinya cek, recheck, final check kendaraan itu penting. Khususnya kalau kita merasa tidak enak badan, stop, istirahat. Jangan menarget karena apapun yang terjadi itu kembali ke diri kita dan keluarga. Utamakan keselamatan di jalan dan terus tertib berlalu lintas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplausnya untuk Kasat Lantas Kompol Nyi Ayu Fitria Faza, SHMH Polresta Magelang. Baik, rekan-rekan terima kasih untuk Bu Nyi Ayu. Memang berbeda ya kalau yang menyampaikan Pak Kasudit Kamsel sama Bu Kasat Lantas agak berbeda. Siapa kita? SKNU. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Abdullah untuk undangannya untuk memberikan materi seperti yang tadi di awal kami sampaikan. Untuk memberikan materi keselamatan berlalu lintas itu tidak cukup waktunya dalam waktu 1 jam 2 jam. Ya bisa 1 semester. Ya, jadi akan kami mengambil kesimpulan. Jadi nanti kami akan memberikan rekomendasi kepada para kiai terkait bagaimana cara menjadi pengemudi atau driver yang baik. Ya, terutama hal-hal yang perlu dilakukan, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan terkait dengan karena memang keperluan setiap orang itu berbeda. Ya, untuk para kiai ini seperti apa yang harus kita rekomendasikan seperti apa. Tapi yang utama untuk rekan-rekan yang pertama tadi yang sudah disampaikan patuhi peraturan